Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan kali ini saya sedang dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sedang di tol, saya naik gokar dari rumah menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan insya Allah saya akan flight beberapa jam lagi dari Jakarta ke Denpasar. Bukan dalam rangka liburan ke Bali, tapi dalam rangka karena mewakili kantor atau ada tugas kantor, sehingga saya harus flight ke Bali dan saya akan stay di Bali sekitar 3 harian di sana. Ada urusan bisnis. Sekalian aja saya buat vlog untuk teman-teman yang mungkin ada teman-teman yang pengen tahu sekarang nih kalau periode PPKM, kalau mau liburan atau mau keluar kota flight atau juga ada yang mau ke Bali, kira-kira apa sih yang perlu disiapkan untuk teman-teman flight? Persyaratannya apa aja? Persyaratan pertama adalah vaksin. Jadi kita diwajibkan untuk vaksin, baik itu vaksin dosis pertama atau vaksin dosis kedua. Kalau teman-teman belum vaksin, maka nggak bisa flight. Jangankan terbang ya, jangankan ke bandara. Kalau teman-teman mau ke mall aja sekarang, itu sudah dikasih persyaratan untuk vaksin dulu kalau ke mall ya, terutama di Jakarta. Jadi memang vaksin itu penting buat teman-teman, jadi jangan ragu untuk teman-teman vaksin. Dan sekarang tinggal lihat dosisnya, apakah dosis pertama atau dosis kedua. Mohon maaf kalau agak goyang-goyang karena saya pakai handphone di dalam tol ini. Jadi kalau teman-teman baru vaksin dosis pertama seperti saya, ini saya baru vaksin dosis pertama. Saya menggunakan vaksin yang tersedia saat itu adalah AstraZeneca. Saya juga nggak pilih-pilih vaksin. Adanya saat itu adalah AstraZeneca AZ. Ya saya gunakan saja AZ kebagiannya. AZ itu rentang antara vaksin pertama dan vaksin kedua itu sekitar 12 minggu. Dan insya Allah saya sebenarnya baru akan vaksin kedua nanti pekan depan. Di pertengahan September ya. Pekan depan baru vaksin kedua. Tapi karena jalannya sekarang, ya udah mau nggak mau, saya harus ikutin aturan protokol kesehatannya. Jadi kalau baru satu vaksin, teman-teman mau ke Bali, teman-teman itu harus PCR. Kalau teman-teman sudah 2 vaksin, vaksin apapun jenisnya, 2 vaksin, maka teman-teman cukup hanya lakukan antigen. Sebenarnya proses PCR sama antigen nggak jauh beda, sama-sama ngambil dari hidung, tapi kalau PCR akan ngambil lagi sampel dari lidah atau tenggorokan kita, akan diambil sampelnya juga. Dan teman-teman harus perhatikan jadwal pengambilan PCR-nya dan kapan teman-teman akan flight atau akan terbang. Contohnya gini, kalau saya akan flight di tanggal hari ini, video ini saya buat di tanggal 3 September 2021, saya akan flight sekitar jam setengah 3 nanti. Nah, berlaku PCR-nya itu hanya 2 kali 24 jam sejak sampel PCR diambil, bukan hasil PCR keluar ya, sampel diambil. Jadi teman-teman harus perhatikan kapan, apakah ketika flight itu PCR-nya masih valid atau tidak. Kayaknya hanya berlaku 2 kali 24 jam. Kalau antigen setahu saya berlaku 1 kali 24 jam. Jadi benar-benar harus dilihat, perhatikan waktunya. Terus yang teman-teman harus perhatikan ketika PCR, pastikan atau tanya dulu ke lab yang teman-teman akan PCR, apakah labnya sudah terhubung dengan servernya Peduli Lindungi. Karena ini penting teman-teman. Ketika nanti teman-teman PCR, maka kalau labnya sudah terhubung, maka hasil dari PCR-nya itu juga akan terinput di aplikasi Peduli Lindungi. Karena ini sebuah persyaratan yang memang harus dipenuhi. Labnya harus lab yang terdaftar di Kemenkes. Jadi punya izinnya. Kalau nggak salah ada link untuk ngecek lab kita, apakah labnya untuk PCR itu sudah terhubung dengan Kemenkes dan servernya Kemenkes. Nanti mungkin saya akan taruh linknya di kolom deskripsi teman-teman. Kalau mau cek apakah labnya sudah terhubung, sudah terdaftar di Kemenkes, teman-teman bisa lihat aja di linknya yang akan saya taruh di kolom deskripsi nanti. Teman-teman bisa cek. Di situ juga ratusan ya kalau nggak salah. Jadi yang terlihat di webnya ketika teman-teman klik cuma 50, tapi teman-teman bisa lihat di sana search by numbernya aja, karena itu lebih dari 100 kalau nggak salah yang labnya sudah diverifikasi oleh Kemenkes.
termasuk pun antigen sama, labnya juga harus sama. Yang bedakan itu, kalau baru 1 kali vaksin, teman-teman harus PCR. Kalau 2 kali vaksin, maka teman-teman cukup dengan lakukan antigen. Nah, sekaligus saya buat video ini sih untuk coba edukasi buat teman-teman. Jangan ragu untuk vaksin, karena vaksin itu untuk kepentingan kita semua. So, bagi teman-teman yang belum vaksin, silakan vaksin, insya Allah aman. Saya sendiri baru sekali vaksin pakai AstraZeneca. Istri saya alhamdulillah sudah 2 kali vaksin pakai Sinovac dan alhamdulillah aman. Mertua saya, adik ipar saya juga sudah pada vaksin mereka semua. Alhamdulillah aman, dan vaksin itu gratis. Jadi bagi teman-teman yang belum vaksin, silakan vaksin segera. Kalau punya kesempatan, silakan vaksin dan nggak usah pilih-pilih vaksin. Karena itu yang terbaik buat kita, insya Allah aman. Kondisi Bandara Soekarno-Hatta cukup sepi sih bisa dibilang. Ini kondisi tanggal 3 September 2021 sekitar jam 1.30 ya. Bisa lihat background belakang saya nih cukup sepi sih. Saya sudah check-in tadi mau ke Bali hari ini. Masih ada sekitar kurang lebih 40 menit lagi. Ya, saya melihat aja kondisi di bandara agak-agak sepi memang teman-teman. Tapi saya nggak sendirian kali ini ke Bali. Nah, ini ada teman kantor saya namanya Pak Arif Wicaksono. Lihat outfitnya, outfit paling lengkap. Mulai dari face mask, pelapis, beberapa lapis nih. Itu memang boleh masuk, Pak? itu kayaknya tempatnya doang deh, cairannya harus dibuang nanti. Kebanyakan soalnya. Saya liatin back belakang saya aja ya, teman-teman. Sepi loh. Ini saya mau agak muter. Teman-teman bisa lihat kondisinya di Bandara Soekarno-Hatta Jumat tuh ini. Jumat, biasanya Jumat orang pada liburan kadang, Sabtu Minggu. Tapi ini Jumat sepi loh, Jumat siang kondisinya bisa dibilang sepi PPKM. Jangan lupa kemanapun teman-teman pergi, karena kita masih dalam kondisi pandemi, protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker pastinya. Teman-teman bisa lihat nih di gate dalam biasanya toko-toko ini pada buka loh. Dan kali ini di bandara aja, ini toko ini banyak yang tutup. Dan ini sejak PPKM diterapkan, saya baru flight lagi. Sebenarnya di periode pandemi saya pernah flight, tapi tahun lalu, di tahun 2020. Dan kali ini 2021, ini flight pertama saya lagi. Biasanya kan di rumah aja, kerja dari rumah. Tapi karena ada tugas kantor, ya, sama 2 orang, bapak-bapak di depan, saya bertiga. Tunjukin aja buat teman-teman. Ini kondisi bandaranya sepi loh. Indonesian Coffee Kitchen. Bener-bener sepi kondisi Bandara Soekarno-Hatta. Ini roti boy, cantik manis, tutup. Kondisi pesawat juga nggak banyak yang terparkir. Aktivitas pesawat juga nggak banyak teman-teman, bisa dilihat. Oke. Dan ini dia kondisi gate-nya. Ini benar-benar sepi ya, Pak? Sepi banget loh. Sepi banget loh. Ukuran Bandara Soekarno-Hatta di hari Jumat siang ini sepi loh. Jadi Pak W, sesuai ekspektasi nggak nih, Pak? Hah? Sesuai ekspektasi nggak? Enggak. Jadi tuh awalnya kita kira akan social distancing, tapi ternyata ya begini lah, samping-sampingan. Tapi gimana nih Airbus 330? Mantap ya. Ini Airbus A330 nya mantap sih. Neo lagi. Kita lihat aja ya. Tapi jelas ini juga di luar ekspektasi saya sih. Ternyata tidak ada social distancing ya di dalam kabin pesawatnya. Cuma mungkin pertimbangannya adalah protokol kesehatan yang lebih ketat. Kalau tahun lalu saya naik pesawat itu kan nggak harus divaksin dulu. Tapi sekarang itu harus divaksin dulu. Jadi mungkin lihat pertimbangannya itu adalah karena di awal itu sudah di screening dengan cukup ketat.
Makanya mungkin di elu untuk kondisinya seperti ini nih. Kita sebelah-sebelahan ya. Oke, enjoy the flight. Gimana Pak? Akhirnya kita sampai juga ke Bali ya. Alhamdulillah. Ya, ini senja di Bali. Tapi yang agak membuat kita sedikit mungkin ya kecewa atau apa ya, nggak sesuai ekspektasi adalah ketika di Garuda. Kita tuh memilih naik Garuda. Ekspektasinya adalah social distancing. Ternyata nggak ada pisah-pisah. Tuh 2-3 deretan. Bahkan tadi kita di tengah ada 4 bangku. Itu ada bule satu, cewek ya. Tapi fasih bahasa Indonesia, dia juga bingung. Dia memilih pesawat siang dan memilih naik Garuda, harapannya bisa social distancing. Tapi nyatanya nggak social distancing. Nyatanya rapat-rapat juga ya. Jadi ya udahlah, bismillah aja deh, mau gimana lagi kan. Kondisinya begitu ya, kita bismillah aja. Nah, view depan cukup bagus. Nikmati jalannya tol Bali.